Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mita Amelia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu contoh teknik penyelesaian pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Nah, di sini terdiri dari 5 kriteria. Yang pertama adalah kriteria maksimin, yang kedua kriteria maksimak, yang ketiga adalah kriteria minimax regret, yang keempat adalah kriteria Hurwitz, dan yang kelima adalah kriteria Loveless. Nah, di sini ada beberapa contoh, yaitu ada alternatif investasi dan juga ada prospek pasar dalam juta rupiah. Nah, alternatif investasi terdiri dari obligasi, deposito, dan juga properti. Nah, sedangkan dari prospek pasar terdiri dari tiga kondisi. Yang pertama adalah kondisi cerah, sedang, dan juga lesu. Nah, dari kondisi obligasi ini cerah adalah 200 juta, sedang 65 juta, lesu 15 juta. Dan dari deposito, kondisi cerah adalah 175 juta, kondisi sedang 100 juta, dan kondisi lesu 40 juta. Nah, dari kondisi properti, cerahnya adalah 250 juta, sedang 150 juta, dan juga lesu min 100. Nah, yang pertama adalah kriteria maksimin. Nah, kriteria maksimin oleh Abraham Wald, yaitu untuk memilih keputusan yang mencerminkan nilai maksimum dari hasil yang minimum. Nah, asumsinya adalah pengambil keputusan adalah pesimistik, konservatif, risk avoider tentang masa depan. Nah, di sini ada penyelesaian maksimin. Nah, penyelesaian maksimin yaitu dipilih dari nilai maksimum dari hasil yang minimum. Nah, dari hasil minimum ini dipilihlah pada kondisi lesu, yaitu alternatif investasinya ada obligasi, buy-off maksimumnya adalah 15, depositonya ada 40, propertinya ada min 100. Nah, alternatif solusi yang dipilih adalah deposito. Mengapa demikian? Karena nilai maksimum dari hasil minimum sehingga alternatif solusinya adalah deposito dengan 40 juta. Yang kedua adalah kriteria maksimak. Kriteria maksimak adalah untuk memilih alternatif yang merupakan nilai maksimum dari buy-off yang maksimum. Asumsinya, pengambil keputusan yaitu adalah orang yang optimistik atau orang yang terlalu percaya diri. Nah, penyelesaian maksimaknya adalah seperti ini, yaitu dipilih dari nilai maksimum dari buy-off yang maksimum gitu. Jadi yang terbesar. Nah, penyelesaian maksimum itu alternatif investasi terdiri dari obligasi dengan 200 juta, depositonya 175 juta, propertinya 250 juta. Nah, nilai maksimum di sini tuh dipilih dari kondisi yang cerah gitu. Nah, alternatif solusinya yaitu dipilih properti karena memilih nilai maksimum dari buy-off yang maksimum sehingga alternatif solusinya adalah properti. Nah, yang ketiga adalah kriteria maksima regret atau penyesalan. Nah, di sini dimaksudkan untuk menghindari penyesalan yang timbul setelah memilih alternatif keputusan yang meminimumkan maksimum penyesalan atau keputusan yang menghindari kekecewaan terbesarnya gitu. Nah, di sini rumusnya adalah phi of max dikurangi phi of all untuk peristiwa tertentu. Nah, di sini ada penyelesaian maksimal regretnya gitu. Nah, di sini ada alternatif investasi, obligasi, deposito, properti tentunya. Nah, di sini prospek ekonominya tentunya ada cerah, sedang, dan juga lesu. Nah, di sini berarti phi of max dikurangi phi of all gitu. Phi of max-nya itu berarti dalam kondisi cerah gitu. Kondisi terbesarnya gitu dalam cerah. Berarti 250 dikurangi 200 yaitu sama dengan 50 juta gitu.
Nah, sedangkan dalam kondisi sedang itu 150 juta dikurangi 65 sama dengan 85 juta. Nah, untuk kondisi lesu yaitu 40 dikurangi 15 sama dengan 25 juta gitu. Dan untuk deposito juga sama dengan properti juga sama gitu. Nah, di sini adalah alternatif solusinya itu deposito gitu. Karena untuk menghindari penyesalan setelah memilih alternatif sehingga alternatif yang paling kecil adalah deposito yaitu 75 juta. Nah, yang selanjutnya adalah kriteria Hurwitz atau kompromi antara maksimak dan maksimin, yaitu pengambil keputusan tidak sepenuhnya optimis dan pesimis sempurna, sehingga hasil keputusan dikalikan dengan koefisien optimis untuk mengukur optimis pengambil keputusan gitu. Nah, di sini ada penyelesaian Hurwitz gitu. Di sini ada koefisiennya itu adalah 60%, sama dengan 0,6. Nah, untuk yang selanjutnya adalah yang pesimis. Nah, yang pesimisnya itu adalah 40%, yaitu 0,4. Nah, untuk rumusnya adalah ukuran realisme. Ukuran realisme sama dengan hasil maksimal dikalikan dengan optimis, ditambah hasil minimal dikalikan dengan pesimis. Nah, berarti di sini itu pi of maksimalnya dari kondisi yang maksimal gitu. Berarti yang terbesar obligasi 200, deposito 175, properti 250. Nah, untuk pi of minimalnya adalah 15, obligasi depositonya 40, propertinya minus 100. Nah, berarti dikalikan dengan yang maksimal itu dengan yang optimis. Berarti 200 dikali 0,6 sama dengan 120 juta. Nah, sedangkan untuk minimalnya adalah 15 dikalikan 0,4 yaitu pesimis sama dengan 6 juta. Nah, hasilnya ukuran realismenya adalah 126 juta. Nah, untuk yang deposito sama properti juga sama begitu. Nah, di sini adalah jadi pi of maksimalnya itu adalah pada kondisi cerah gitu, dan pi of minimalnya di kondisi lesu. Nah, untuk alternatif solusinya adalah alternatif yang dipilih dari nilai yang paling besar. Nilai yang paling besar di sini adalah obligasi, berarti 126 juta. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kriteria Laplace atau bobot yang sama. Nah, di sini dimaksudkan memberikan bobot yang sama untuk setiap kondisi dasar. Nah, asumsinya adalah semua peristiwa mempunyai kemungkinan yang sama untuk terjadi. Nah, penyelesaian Laplace-nya itu menggunakan rumus 1/3-nya itu dari rumusnya gitu. 1/3 dikalikan dari suatu kondisi gitu. Nah, di sini obligasi 1/3 dikalikan 200 ditambah 1/3 dikali 65 ditambah 1/3 dikali 15 sama dengan 94 juta. Nah, untuk depositonya juga 1/3 dikali 175 ditambah 1/3 dikali 100 ditambah 1/3 dikali 40 sama dengan 105 juta. Nah, untuk properti 1/3 dikali 250 ditambah 1/3 dikali 150 ditambah 1/3 dikali 100 sama dengan 100 juta. Nah, untuk alternatif solusinya yang dipilih adalah nilai yang paling besar dari angka tersebut gitu. Nah, alternatif solusinya yaitu adalah yang paling besar itu adalah deposito. Deposito adalah 105 juta. Nah, dari semua itu ada ringkasan kriteria keputusan. Nah, ringkasan kriteria keputusan ada kriteria dan juga keputusan investasi. Nah, untuk maksimin adalah deposito, maksimak adalah properti, regret minimax adalah deposito, Hurwitz adalah obligasi, dan Laplace adalah deposito.
Nah, berarti dari ini tuh yang paling banyak itu adalah kondisi deposito, sehingga yang paling baik dalam ini adalah kondisi pada ini adalah yang dipilih adalah deposito. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.